Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau sharing pengalaman ya. Punya bayi yang eh, ada granuloma di bagian pusarnya. Jadi, kalau buat teman-teman yang belum tahu, granuloma itu adalah semacam kondisi di mana pusar bayi itu ada seperti daging kecil yang menonjol, yang itu kelihatan banget kalau bayinya lagi nangis atau batuk ya, kelihatan banget ya, kelihatan menonjol. Nah, efek dari granuloma ini bikin pusar yang udah pupus itu nggak kering-kering temen-temen. Jadi dia ngeluarin air terus, terus juga warna granulomanya itu merah, jadi kayak daging gitu. Dan tentu aja ini nggak nyaman buat bayi ya, karena ya walaupun nggak sakit, tapi eh, tentu aja nggak nyaman ya kalau misalnya dia dipakein pempes terus kegesek pempes atau kena baju, tentu aja itu bikin bayinya agak rewel. Nah, kalau teman-teman punya kondisi di mana bayi itu udah pupus pusar atau udah copot, tapi lukanya nggak kering-kering, coba teman-teman perhatiin ya. Pas dia nangis itu biasanya kalau misalnya ada kayak semacam daging yang keluar itu berarti eh, bayi teman-teman itu kena granuloma juga ya. Nah, yang saya tahu granuloma ini katanya sih nggak bahaya dan juga nggak sakit di bayi. Cuman tentu aja kalau misalnya dibiarin ada beberapa masalah yang mungkin terjadi misalnya saat terkena kotoran itu nanti bisa jadi infeksi. Bahkan ada yang bilang beberapa video yang saya tonton itu sampai bernanah dan bau ya mengeluarkan bau. Jadi bahaya kalau udah sampai kayak gitu karena nanti bisa infeksi. Nah, untuk itu teman-teman di video ini saya mau sharing aja pengalaman ya. Eh, Sebagai catatan dulu teman-teman, saya ini bukan jurusan kedokteran atau eh, perawatan ya, bukan. Saya jurusan informatika dulu S1-nya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya di mana anak saya juga punya granuloma waktu lahir, di mana usianya itu udah masuk ke 1 bulan lebih, tapi lukanya itu belum kering-kering ya, luka pupus pusarnya karena biasanya anak saya yang pertama itu 1 minggu setelah pupus itu nggak lama, beberapa hari itu langsung kering teman-teman. Nah, cuma untuk anak kedua saya ini dia nggak kering di mana di perutnya itu atau di bekas pupus pusarnya itu tetap kotor ya, tetap basah dan lukanya itu nggak kering-kering ya. Nah, setelah diperhatiin ternyata saya periksain ke dokter itu ternyata granuloma. Nah, untuk cara mengatasinya gimana teman-teman? Oke, ya pertama-tama teman-teman bisa periksain dulu ke dokter ya. Nanti setelah diperiksa itu pasti granuloma, teman-teman bakalan dikasih biasanya yang pertama itu salep ya. Kalau di anak saya kemarin itu dikasih salep yang ini nih, seperti ini nih. Namanya clobetasol propionate ya, krim ya. Dan ini cara penggunaannya yaitu dengan dioleskan 3 kali sehari. Dan setelah penggunaan salep ini biasanya itu langsung kering ya. Kalau di anak saya kemarin itu cuman berapa hari ya, sekitar 1 minggu itu udah berangsur-angsur kering dan granuloma atau daging yang warna merah yang kecil yang bikin lukanya itu nggak kering-kering itu mengecil teman-teman. Dan nanti akhirnya lama-lama akan normal. Nanti akan saya berikan fotonya ya setelah diberi krim ini karena pas foto granulomanya itu juga nanti akan saya cantumkan ya supaya teman-teman tahu kayak mana bentuknya. Nah, cara gunain obat ini nih oles ya teman-teman. Jadi dia harus dikasih 3 kali sehari. Setiap 8 jam sekali itu dikasih ya. Karena anak saya itu biasanya dikasihnya setelah mandi pagi sekitar jam 7 jam 8 itu ya. Pokoknya setiap 8 jam itu dikasih. Dan pastiin ya lukanya atau pusarnya itu nggak kotor karena seperti yang saya jelaskan tadi itu bisa berbahaya kalau misalnya kena kotoran ya nanti dia bisa infeksi teman-teman. Nah itu kalau pengalaman saya setelah digunain salep ini selama 1 minggu itu langsung kering ya. Padahal sebelumnya itu udah 1 bulan lebih itu nggak kering-kering bahkan lukanya itu cenderung mengeluarkan air ya, mengeluarkan air terus jadi lukanya nggak bisa kering. Tapi setelah menggunakan salep ini 3 hari langsung kering ya. Untuk teman-teman yang nonton mungkin juga punya pengalaman yang ingin di-share di video ini silahkan langsung tambahkan aja di kolom komentar di bawah supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa terbantu ya dengan eh, komentar kalian gitu aja mungkin teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik atau saran bisa langsung ditambahkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga video ini subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.